Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil pickup ringsek setelah tertabrak kereta api Banyu Biru di perlintasan tanpa palang pintu Desa Kalitengah, Kabupaten Demak. Pembunuhan bermotif perampokan menimpa sopir taksi daring di kawasan Jalan Mugas Dalam, Kota Semarang. Kepala Badan Pangan Nasional menyebutkan harga ayam dan telur tidak akan turun karena menuju kesetimbangan baru. Diduga alami remblong, sebuah truk tangki muatan air tabrak satu mobil dan 3 sepeda motor di turunan Jati Barang, Kota Semarang. Kecelakaan maut ini mengakibatkan 1 orang tewas di tempat, sementara 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Truk tangki menabrak 1 mobil dan 3 motor dari arah berlawanan di turunan Jati Barang, Kota Semarang. Para korban terlihat masih tergeletak di pinggir jalan, sementara 3 motor dan 1 mobil ringsek. Kecelakaan maut terjadi Senin siang, bermula truk tangki muatan air berisi 8.000 liter melintas dari arah Boja menuju kawasan industri Candi. Setibanya di turunan Jati Barang, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, rem truk tangki tidak berfungsi dan supir hilang kendali. Akibatnya truk menabrak sebuah mobil dan 3 sepeda motor dari arah berlawanan. Nabrak pertama sudah saya banting ke kiri, tidak kuat kanan. Dan tidak kuat, bilang gitu aja. Akibat kecelakaan, 1 orang tewas di lokasi kejadian dan 3 orang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga truk tangki mengalami remblong. Memang konstruksi tanahnya sepertinya kan rawan longsor ya. Jadi mungkin kondisi konstruksi tanah memang kalau kita lihat aspal memang agak sedikit bergelombang. Nanti kita akan koordinasikan dengan instansi terkait supaya tidak terjadi lagi kejadian di sini. Ya. Jadi memang kondisi kendaraannya diduga tadi belum. Nanti kita dalamin dulu. Pihak kepolisian masih mendalami dan mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan maut. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Sebuah mobil menabrak kios burung hingga rusak di Kabupaten Kudus Senin pagi. Sopir diduga mengantuk sehingga mobil yang dikemudikan hilang kendali. Mobil ini seruduk kios burung di Jalan Pantura Kudus Pati, Desa Tenggeles, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Akibatnya kios burung rusak parah hingga ambruk di bagian atap. Tak hanya itu, sejumlah sangkar burung juga rusak, bahkan beberapa burung lepas. Pasca kejadian, polisi telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan kepada sejumlah saksi. Diduga pengemudi mobil mengantuk hingga oleng tak bisa mengendalikan kendaraannya. Kedua belah pihak tidak bersedia melanjutkan perkara kecelakaan ini karena keduanya masih saudara. Kasus kecelakaan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Dengan laka di Jalan Pantura, tepatnya di Desa Ngrawu, Tenggeles, itu karena disebabkan karena pengemudi ngantuk sehingga oleng dan menabrak ruko atau kios burung ya. Dan atas peristiwa itu, dari tugas unit laka sudah mendatangi TKP, namun demikian untuk yang bersangkutan itu tidak mau ditangani karena sudah keduanya masih saudara. Selesaikan secara keluargaan gitu? Ya, jadi peristiwa itu akhirnya diselesaikan sendiri secara kekeluargaan. Pembunuhan bermotif perampokan menimpa sopir taksi daring di kawasan Jalan Mugas Dalam, Kota Semarang. Tim gabungan Resmob Polrestabes Semarang kini tengah memburu pelaku perampokan. Rekaman kamera pengawas di Jalan Mugas Dalam, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, memperlihatkan perampokan yang menewaskan Fauzi Ari Bammar, sopir taksi daring pada Senin dini hari.
Mobil yang dikemudikan korban mengangkut pelaku perampokan terlihat masuk ke jalan perkampungan di lokasi kejadian. Mobil kemudian berhenti. Beberapa saat kemudian terlihat pintu mobil depan terbuka dan korban keluar berjalan dalam kondisi sempoyongan dan terjatuh. Diduga kuat saat itu korban sudah ditusuk oleh pelaku dan korban keluar dari mobil dalam kondisi berlumuran darah. Hingga baru sekitar 8 meter berjalan, korban jatuh tersungkur. Pelaku lantas keluar dari sisi kiri mobil lalu mengambil alih kemudi dan langsung tancap gas meninggalkan korban. Sepintas ya seperti dikabarkan teman-teman itu, ada kejadian, ada terdengar suara gaduh itu, terus kemudian ada dari anak kos itu keluar, terus melihat ada mobil Innova, terus setelah ngedeng mobil Innova itu kelihatannya terus menurunkan itu korban tadi. Setelah menurunkan korban, mobil terus meluncur ke atas. Orang tua korban, Hari Pramono, mengatakan terakhir kali anaknya pamit kepada istrinya keluar rumah sekitar jam 12 malam. Tidak ada, saya belum dapat info dari kalau istri saya bilangnya jam 1 bisa dihubungi terakhir jam 2 plus kontak. Katanya itu menjemput penumpang ya? Iya, jam 2 itu di Mangkang, tapi informasinya jenazahnya ditemui di Jalan Mugas. Polisi pun memastikan kasus pembunuhan yang menimpa korban ini bermotif pencurian dengan kekerasan. Pasalnya, selain mobil, seluruh barang berharga milik korban seperti ponsel dan dompet diketahui raib. Ditemukan ada setidaknya 5-7 luka tusukan di beberapa bagian di bagian belakang dari tubuh korban. Korban ini seorang driver online yang kemungkinan pelakunya ini adalah penumpang atau pihak lain yang menggunakan kendaraan atau menyewa kendaraan ini. Tim gabungan Resmo Polrestabes Semarang kini memburu pelaku pembunuhan yang kabur dengan mobil korban. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Harga daging ayam di Kota Semarang hingga kini masih mahal. Tidak kunjung turunnya harga daging ayam ini menurut Badan Pangan Nasional menuju kesetimbangan baru. Lalu bagaimana tanggapan pedagang dan pembeli terkait hal tersebut? Harga daging ayam di Kota Semarang masih cukup tinggi. Pantauan di Pasar Simongan, Kota Semarang Selasa pagi, para pedagang menjual daging ayam berkisar Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Naik Rp4.000 dari harga normal. Menurut pedagang, kenaikan daging ayam sudah terjadi selama 1 bulan atau naik sejak perayaan Idul Adha 2023 lalu. Pembeli sepi dan omset turun mulai dirasakan para pedagang. Tidak hanya dagingnya, namun harga telur juga masih tinggi, yaitu dijual Rp31.000 per kilogram. Padahal normalnya berkisar Rp26.000 per kilogram. Dampaknya apa ya Mas? Sayangnya ayamnya agak sepi sih. Agak sepi, peminatnya kurang. Masih tinggi itu pembeli banyak yang mengurangi jumlah pembelian ya Bu ya? Betul. Dari semula beli berapa sekarang? Misalkan kita setiap hari itu keluaran kita 1 kuintal, kita turun jadi 80 kilo kalau enggak 70 kilo udah itu aja masih susah jualnya. Kalau hari-hari biasa kayak gini agak sepi. Salah satu pembeli telur, Sri Jumiasih, mengaku keberatan dengan mahalnya harga telur dan daging ayam yang tak kunjung turun. Terlebih harga daging ayam dan telur dikabarkan tidak akan turun atau menuju kesetimbangan baru. Mensiasati mahalnya makanan sumber protein tersebut, Sri terpaksa mengurangi jumlah pembelian telur. Ya susah sekali toh kalau seperti saya untuk mau beli aja susah kok malah naik terus gimana? Mintanya ya bisa menjangkau gitu loh, jangan terus naik terus. Kalau dengan tingginya harga ini, Ibu mengurangi jumlah pembelian atau gimana Ibu? Mensiasatinya gimana nih? Ya mengurangi jumlah pembelian, soalnya kan biasanya dapat 1 kilo, sekarang hanya bisa beli setengah gitu. Menurut Badan Pangan Nasional, harga ayam sulit turun atau menuju kesetimbangan baru. Meski begitu, para pedagang maupun pembeli tetap berharap harga daging ayam maupun telur bisa kembali normal agar terjangkau bagi masyarakat. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional menyebutkan harga ayam dan telur tidak akan turun karena menuju kesetimbangan baru. Ibu-ibu mungkin bertanya-tanya, kenapa harga daging ayam dan telur berbulan-bulan tidak kunjung turun?
Jawaban yang ini mungkin membuat ibu-ibu pusing karena harus mengeluarkan uang lebih kalau belanja di pasar. Kepala Badan Pangan Nasional menyebut fluktuasi harga telur ayam maupun daging ayam di pasaran sedang dalam proses menuju kesetimbangan baru. Menuju ke kesetimbangan baru di mana ada penyesuaian dari beberapa komponen-komponen harga pokok produksi. Variabel cost-nya seperti ada kenaikan dari harga DOC yang sebelumnya Rp5.000 menjadi Rp7.500 sampai Rp8.000. Kemudian berikutnya ada pakan ternak yang sebelumnya memang di bawah, tapi hari ini juga sampai dengan harganya Rp8.000. Untuk menjaga keseimbangan harga, Badan Pangan Nasional melakukan sejumlah langkah, antara lain mengeluarkan regulasi yang mengatur kenaikan harga acuan di tingkat produsen dan konsumen komoditas jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Kebijakan ini bertujuan mengatasi perbedaan harga produksi dan harga jual ayam di pasaran. Jadi siap-siap para ibu, kalau harga ayam dan telur belum turun. Ya, ini merupakan harga kesetimbangan yang baru. Tim Liputan melaporkan.